Judul apa? Sudah. Oke. Oh, Reva gue tahu tuh. Iya. Sudah. Bukan. Lu nanti suruh bayar lo. Dan gue sekarang juga udah nggak sama mantan gue yang toxic, yang toxic banget. Emang toxic itu? Toxic men. Toxic. Dua-duanya punya BPD soalnya. Lu deket sama siapa? Nggak ada. Beneran. Coba liat DM lu. Balonku ada 5. Gila. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, Tai banget semua. merah muda dan biru. Hari gue emang anjing nih. Meletus balon hijau. Dor. Tembak, dor. Hatiku sangat kacau. Gue lanjut sedihnya. Balonku tinggal 4. Stop. Ku pegang erat-erat. Kuat lagi gue. Ku pegang erat-erat. Ku pegang erat. Arito Pramono. Selamat datang di PWK. Dan sekarang teman nongkrong gue Arito Pramono. Tuh, nyanyi dong tuh. Apa? Lagunya Wijaya 80. Reve aja ya. Ini kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Aduh. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Ini lagunya Hesky Joe, by the way. Ciptaannya Hesky Joe. Hesky Joe. Oh, kalau yang di TikTok tuh yang itu. Tuh gue aja nggak bisa kuncinya. Dia tak ada. Gimana? Tak ada. Gue aja nggak bisa. Kita lihat di Cortella ya. Penyanyinya nggak hafal. Iya, nyiptain lagu bukan gue masalahnya. Liriknya gimana liriknya? Ini liriknya mantep nih. Tak ada patah hati. menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada. Bukan Dito. Itu bukan Dito. Bukan. Liriknya gimana? Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Itu bukan Dito. Bukan. Yang Arito Pramono gini. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2. Itu baru Dito. Agak Bang. Iya. Itu Iya. Manajer gue Mengki. Iya. Oh, manajer lu Mengki. Mengki namanya Mengki. Oh iya Mengki. Iya benar itu. Di 1 dan 2 Mengki. Iya itu maksud gua. Jadi nama orang. Jadi Mengki manajer lo Mengki ungu nggak cukup. Nggak cukup. Butuh 3 Mengki. Gitu. Toh sebelum kita mulai lo mau makan apa? Sembari kita ngobrol-ngobrol makan nih. Lo mau kopi? Kopi mau apa? Kopi deh boleh deh. Mie goreng mau apa? Mie rebus? Mie rebus boleh. Mie rebus yang itu tuh, yang Mana? kuning. Yang kuning ada 2 nih, kuning muda, kuning tua. Yang kuning tua. Kuning tua, oke. Nah, itu apa sih? Kari ya? Ini ari ayam. Gue soto. Wih. Lu kopi mau apa? Kopi. Gue kopi. Ini apa? Kopi hitam? Kopi hitam aja. Kopi hitam aja ya. Lalu yang ini Apa? punya warung ini. Ya. Sekarang gue ada di sini. Di warung kopi gue bentar tuh. Lu ngobrol sendiri bentar.
Lalu ini warkop. Tapi rapi amat. Nah, zaman sekarang tuh warkop yang datang nyetil. Oh iya benar. Di Bandung tuh ada pasar apa, Jun? Capit. Oh, yang datang tuh gaul-gaul cuy, pakai AP. Iya. Jakarta juga banyak warkop gitu, udah berubah sekarang. Iya, Yang datang tuh udah pada nyetil. Dan terlebih lagi gue juga bikin warkop bareng Green Boys. Oh gitu. Datang ya? Di mana? Iya, gak usah syuting yuk, kita sana aja. Oh udah jadi. Di Polim. Oh deket kantor. Iya. Nanti kita main ya. Siap. Gila udah berapa bulan gua ketemu dia ini. Asli. Dulu banget kita tur berapa kota tuh? 5. Enggak dong, lebih. Iya 8 ya. Setengah tahun deh pokoknya nih. Wah, itu berapa kota? Paling seru kota mana menurut lu? Jadi kita gini, kita bikin produk VPG. Betul. Terus kita akhirnya tur kemana-mana. Paling sering ngilang tuh di kota mana lu? Di Pekanbaru. Wah, Pekanbaru itu pecah gila sih. Kita nggak tahu. Oke, di tempat ini pas datang, tempatnya banyak LC. terus habis itu kayak sangat sketchy. Asli. Gofar, Ardito mau milih? Iya. Milih lagu. Enggak apa, kan saya mau nyanyi, masa milih lagu. Tiba-tiba ada satu momen tuh Ardito cabut tuh. Kemana ya Ardito ya? Tapi seru nih kota itu ya. Batam, Pekanbaru. Batam gue seneng banget karena pinggir pantai kan. Wah, yang pecah sih Garut cuy. Garut. Garut itu ada 2 model cewek di Garut. Cantik sama gelis. Susah ngeliat cewek, sorry yang jelek gitu. Gak ada di Garut. Gak ada. Kita produksi cewek syahdu di Garut tuh luar biasa. Luar biasa loh. Maksudnya dan sekarang kan kita follow-followan akhirnya yang sama LO kita yang di Garut itu. Iya. Sekarang kerja di salah satu televisi di Jakarta dan jadi model. Tunggu, gue gak tahu tuh. Ada. Kita di-LO-in. Yang bikin acara gua. Ada, kita di-LO-in sama siapa? Ada. Kok gua gak ada? Ada, kita di-LO-in sama Ini agak aneh ketika dia akhirnya kerja di Jakarta, akhirnya jadi model. Nah, ini udah mulai aneh nih. Oke, itu LO di mana tuh? Di Garut. Di Garut yang Lu seruangan sama gua dari pertama. kita nggak seruangan, kita di luar kan. Terus habis itu dia yang kayak, "Kak, ini Kak gini." Terus habis itu kayak gue liat kok kayak anak jaksel gitu bentukannya. Oh. Terus habis itu gue nanya kayak, "Emang lu anak Jakarta gitu?" "Enggak, emang asli Garut, kembar." Kembar. Terus kembar. Terus habis itu ya udah kita follow-followan dong akhirnya. Fauzi Fauzan. Bukan. Terus follow-followan terus habis itu gue lihat perjalanan hidupnya gitu. Sekarang kerja di salah satu televisi nasional gitu ya. Sama dia jadi model, freelance model. kok lu tahu? Kan follow-followan. Tunggu deh. Algoritma Instagram akan muncul ketika kita pernah berinteraksi sama orang ini atau sering berinteraksi sama orang ini. Betul. Nah, lu kena kalau lu tahu berarti ada story yang muncul dong. Akhirnya lu klik. Iya. Sesering apa lu interaksi sama orang ini? Gue gak tahu lagi anjing. Ya cuma nge-DM aja kayak selamat buka puasa. Mana apa? Kalau buka puasa gitu, tiap hari gitu. Enggak juga. Cuman kayak wah keren banget udah diterima di salah satu televisi ini gitu. Oh, sekere itu ya lu. Gue tuh kayak remote orangnya. Wah, gila. Tapi gila sih tuh. Gila. Itu Garut sih pecah. Garut pecah gila Garut. Garut habis itu Tasik ya. Garut Tasik. Habis itu ada yang gue telat flight tuh gara-gara produser lagunya Om Leo. Iya. Medan. Terus di Jogja gue sosok crowd surfing gitu. Iya. Jatuh. Terus ini gue encok gitu. Iya. 3 minggu. Iya. Itu gue yang inget tuh. Iya lagi, gila. Itu pokoknya kita abis dari acara itu kita nggak tahu tuh. Kalau gue sih tahu, gue ke kamar ya tidur. Ardito nih. Dot kemana Dot tidur? Makan gudeg. Tai. Karena kalau micet nggak mungkin dia. Gue makan gudeg Bromo. Karena gue lihat banget di Medan dia ngilang tuh. Lagi manggung dia ngilang. Gue lagi karaokean tuh. Set. Kok gue sendiri? Dito mana? Wah, ngilang. Bentar, tadi mana ya? Medan ya? Lucy Medan.
Tuh kemana tuh? Oh iya, bukan Bandung kali. Oh Bandung. Bandung. Iya. Bandung. Oh, lu inget kemana? Iya. Jadi ada mantan selingkuhannya mantan gue, ngerti gak? Jadi mantan gue waktu itu gue pacaran. Hah. Terus habis itu selingkuh. Mantan lu? Elunya? Mantan gue. Mantan lu selingkuh? Mantan gue selingkuh. Terus habis itu selingkuhannya tuh nyamperin gue. Ngapain? Dia bilang gini, Dito, kan lo sacrifice pernikahan lo untuk orang ini. Iya. Lo tau nggak sebenarnya kalau dia di salah satu kota, dia lagi kuliah di salah satu kota. Di kota itu dia punya pacar banyak. Dan gue salah satunya. Gitu. Anjing, cowoknya sepantaran sama lu? Iya, di bawah gue. Di bawah gue. Jadi di situ gue yang kayak lagi mencoba untuk menerima, kayak serius, emang iya, emang betul gitu. Gue nelfon bokapnya segala macam, terus bokapnya nenangin gue segala macam gitu. Karena kayak gue sacrifice pernikahan gue, salah satunya ya karena gue baru sadar kalau dari kecil gue nggak pernah dikasih rasa cinta sama orang tua gue. Gitu. Jadi kayak gue nggak pernah dikasih rasa cinta dan kasih sayang gitu. Bentuk cinta dan kasih sayang gue nggak pernah. Karena kayak yang gue rasa yang bokap gue kasih kan ada. Jadi gue buka sebuah album gitu, yang isinya nyokap gue meninggal gitu. Terus itu ada sebuah surat yang isinya aku akan menjaga anak ini, nggak menyayangi atau mencintai dengan sepenuh hati gitu. Jadi gue nggak pernah tahu rasa cinta itu apa. Itu yang nulis bokap? Iya. Di sebuah surat gitu, aku akan menjaga anak ini dengan baik. Yang mana itu lu? Iya, gitu. Dan lu nggak mendapatkan kasih sayang itu dari bokap? Dari bokap, dari nyokap. Jadi nyokap gue tuh dulu dia turun ranjang gitu. Jadi nyokap gue yang sekarang itu sebenarnya tante gue. Hai. Gitu. Jadi nyokap gue itu sekarang dulu punya pacar, dipaksa menikah sama bokap gue untuk ngurusin gue. Gitu. Dimana nyokap gue punya pacar gitu dulu. Jujur gue bingung nih. Gimana tuh? Jadi nyokap lu? Jadi nyokap gue kan meninggal pas gue umur 2 tahun. Iya. Terus habis itu Kandung. nyokap kandung. Terus habis itu tante gue yang waktu itu lagi kuliah di Sydney punya pacar nih, balik ke Jakarta, dipaksa menikah sama bokap gue. Oh. Gitu. Tujuannya untuk ngurusin gue. Yang dimana nyokap gue juga punya isu kalau dia masih cinta sama orang lain dan gak bisa mencintai gue sepenuh hati, dan bokap gue juga tidak bisa mencintai gue sepenuh hati sampai sekarang. Gitu. Anjing, complicated Gitu. tuh Parah. Karena itu gue dibesarkan dengan sebuah keharusan, bukan sebuah rasa cinta dan kasih sayang. Makanya saat mantan bini gue yang dibesarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang sama keluarganya ngasih itu ke gue masih selalu bertanya apakah ini beneran cinta yang dikasih ke gue, karena gue nggak pernah merasakan itu. Ini palsu apa enggak nih cintanya nih? Bener. Jangan-jangan lu cuma pengen ngejaga gue biar nggak lari dari lu? Bener. Iya. Bener. Dan lu baru tahu bahwa itu tulus? Iya, gue baru tahu kalau itu tulus. Setelah gue ngeliat archive di second account gue gitu ya, gue buka gitu, gila. Dia memberikan hidupnya, mantan istri gue memberikan hidupnya ke gue, tapi di saat itu karena gue nggak pernah ngerasain dicintai, gue terus bertanya gitu. Dan gue punya habit untuk nolong orang duluan, dibanding fulfill myself gitu. Kayak gue lebih mending gue nuangin gelas ke orang lain duluan walaupun gelas gue kosong gitu. Dan ada satu orang yang dimana pada saat itu yang gue ngerasa kayaknya lu kasian banget ya, lu gak pernah merasakan kasih sayang dan cinta, yang dimana gue juga gak pernah merasakan itu. Jadi gue memberikan itu ke orang lain, yang gue melupakan orang yang sangat mencintai gue. Tapi nggak lelahan atau menjadi lilin yang nerangin ruangan, pada akhirnya dia habis sendiri dan akhirnya udah lelah aja, mati aja udah. Itu yang gue alamin. Dan gue didiagnosa punya BPD. Ya, lu cerita dulu ya. Gue didiagnosa punya borderline personality disorder, di mana borderline personality disorder itu mereka tend untuk lebih mentingin orang lain dibandingin dirinya sendiri gitu. Tapi kalau kita menjalin hubungan dengan orang yang rasa cintanya udah terfulfill dari keluarganya, itu susah toh. Pertama gue harus tahu jar of happiness dia sudah terisi semuanya. Ketika sudah terisi, dia merasa dia fine aja, dan akhirnya mencari sosok cowok yaitu elu. Nah,
trikinya adalah pasti akan ada perbandingan. Contoh, Iya. kok bokap gue sayang segininya lu enggak? Iya. Iya. Kenapa bokap gue bisa lu enggak? Iya. Kenapa keluarga gue bisa lu enggak? Nah, ini jar of happiness dia udah penuh banget. Udah ada di situ. Udah di situ. Dimana kita mau nyari Nggak bakal susah. bisa. Nggak bakal bisa. Gue pernah kejadian kayak gitu yang sudah terfulfill kasih sayang sama keluarganya, yang pada akhirnya gue nggak bisa menyamai kasih sayang bokapnya dia Iya. ke dia. Benar. Iya. Dan itu akan jadi isu bagi gue, gitu. Tapi memang itu tricky, apalagi ketemunya elu yang kurang banget kasih sayang. Anjing, ngakalinnya gimana tuh selama ini tuh? Wah asli, itu menjadi sebuah kebiasaan jadinya. Makanya selama gue pacaran sama mantan istri gue bertahun-tahun dan akhirnya menikah, itu tuh nggak kerasa. Bertahun-tahun itu nggak kerasa. Waktu itu relatively kerasa kayak cuman sebulan gitu. Padahal gue udah 8 tahun kayak pacaran. Karena gue ngerasa itu sebuah kebiasaan gitu. Dan yang baru gue sadari adalah ya ternyata that was pure love and she was my first love. Bukan cuma rutinitas cinta biasa gitu, tapi memang bener-bener rasa yang dikasih ke lu. Betul. Dan lu tuh baru tahu belakangan. Iya. Anjing, galau lama dong tuh ya. Aku ingin terbang bebas, aku ingin bergembira bersamamu. Mungkin masih ada waktu, esok atau lusa lagi bersama dirimu. Aku ingin kau rasakan dan tak perlu kau pertanyakan. Di dadaku itu masih ada kamu, tak akan ada yang lain seperti dirimu. Itu lagu gue tulis buat mantan bini gue sama Hesky. Tips and trick move on gimana tuh? Gue bikin jurnal. Oke. Gue bikin jurnal, buku kecil gitu. Ini yang dikasih tau sama psikiater lo bukan? Oke. Gue bikin jurnal. Dito, kamu bikin jurnal. Di mana jurnal itu lo jalan-jalan naik sepeda gitu. Setiap sore, terus lo duduk di coffee shop. Terus kalau misalnya ada cewek kece nih, lo nggak usah nyamperin, nggak usah ngajakin kenalan. Lo tulis aja. Lo describe dia. Lo kagumi dia dalam sebuah tulisan. Oke, secara visual gitu. Secara visual. Secara visual, oke dia rambutnya begini, pakai baju ini, oke. Dia yang gue pikir dia orangnya seperti ini segala macam gitu. Jadi gue tulis gitu. Gue ada 5 orang yang gue kagumi, strangers yang nggak gue samperin juga. Gitu. Lu nggak kenalan? Enggak kenalan. Jadi itu kayak itu steps, kayak step to forgive, steps to forget gitu. Anjing. Itu gue disuruh bikin itu tuh. Biar bisa forgive akan kelaparan kita harus makan dulu. Lapar gila gue. Wah mantap nih Tok. Tok nih gorengan nih Tok. Ajar Tok. Thank you. Iya. Nanti bilnya gue minta Dodi ya. Iya. Tapi jurnal itu penting Tok. Kenapa? Biar kita tiap hari tuh bisa berkaca sama diri kita tuh ngelakuin apa, ABCD. Gue tuh nulis jurnal dulu. Sekarang mungkin karena males, akhirnya gue nulis yang penting-penting aja, tapi bentuknya voice note. Oh iya. Iya. Itu helping banget tuh. Iya. Lu tahu dulu? Nggak tahu ya. Ini orang-orang tahu apa nggak ya? Dulu ada film di RCTI ya, namanya Doggy Hauser MD. Oke, anjing jadi banget. Dia tuh dokter masih. Iya lagi anjing masih decoder tuh RCTI-nya. Dia tuh seorang dokter muda, cerot. Hari Jumat Wokwitian. Nah, jadi si Doggy Hauser MD ini adalah seorang dokter. Masih muda, pinter banget, akhirnya 17 tahun jadi dokter. Nah, ciri khas dari series ini adalah tiap akhir dia selalu bikin jurnal. Kayak mungkin kita Dear Diary kayak gitu. Iya. Dia menceritakan semuanya tuh. Nah di situ tuh gue baru mengenal bahwa jurnal tuh dari film ini. Oh kita tuh penting ya. Iya. Agar kita tahu. Soalnya ada beberapa scene di mana kayak hampir gue lupa gue ketemu orang yang penting dalam hidup gue yang mungkin akan jadi cerita di masa depan gue. Ditulis di situ tuh. Bener. Iya. Bener. Itu makanya kayak gue nggak tahu ya, Pak. Menurut gue lagu buat gue adalah jurnal dan itu adalah manifestasi dan pesan yang akan gue sampaikan 5 tahun ke depan.
Oke. Kayak lagu gue Sudah judulnya. Rekam peristiwa yang takkan terulangi lagi dan Judul apa? Sudah. Oke. Oh, Reva gue tahu tuh. Iya. Sudah. Bukan. Nanti suruh bayar lo. Gue cuma gak ada musik bang. Akapela doang. Capture mas. Terus. Iya, jadi gue nulis lagu tuh pas gue lihat lagi, wah kayak gue baru nulis lagu religi, percaya gak lo? Anjing judul apa cuy? Judulnya Hanya Sementara. Karena menurut gue kita tuh mengharapkan jangan sama manusia. Wah ini aneh nih, bukan Dito nih. Gue udah tobat pak, gue tuh udah. Mungkin lu. Gue Allah Akbar, bukan Dito nih anjing. Ayo banget gambar anjing. Nih Surat Al-Ikhlas coba apa? Nggak gitu juga. Oh, iya. Jadi gue belajar nih ya. Oh ternyata kalau misalnya gini, sesimpel gini deh. Kalau lu pengen pacaran sama Ana de Armas misalnya. Siapa tuh? Ana de Armas model. Siapa sih? Oh iya. Ana de Armas. Model deh pokoknya. Iya. Lu cari fotonya sih, naksirnya luar biasa deh. Lu pengen banget pacaran sama Ana de Armas. Impossible kan untuk kita orang Indonesia. Masa pacaran sama dia? Masuk pacaran sama dia dibalas DM kagak gitu. Tapi kalau misalnya lu bertawakal dan doa sama yang kuasa gitu, Ana de Armas juga punyanya yang kuasa gitu. Yang nyiptain ya Tuhan kan gitu. Jadi ya serahkan saja sama yang kuasa gitu. Ini. Serahkan saja pada yang kuasa, cobaan menerpa, mengarungi hidup yang sejuta warna. Jangan serahkan pada manusia, tak ada artinya. Belajar menerima senda gurau yang hanya sementara gitu. Senda gurau. Nah itu sama gue dan Anda dia Fadosa Ramadan nama. Baru puasa. Itu religi ya. Religi. Lu masih bawa Yasin nggak sih Tok? Masih bawa Yasin. Itu bawa Yasin tuh di mana? Di tas, di mobil atau di mobil. Gua ada 2 Yasin. Lu kayak Ongki Alexander lu ya, ada sejadah sama tasbih. Kagak, gua tuh pegangan gua dari dulu Yasin sama Al-Waqiah. Al-Waqiah. Pegangan buat apa? Untuk kalau Yasin untuk penjagaan gitu. Oh biar nggak ada hal-hal buruk gitu ya. Hal buruk gitu. Yang terbukti sebenarnya banyak banget hal buruk yang terjadi di hidup gua, tapi alhamdulillah gua masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Gue masih ada di sini sekarang, masih bisa ngomong di kamera, gue masih bisa nyanyi, masih bisa punya band, terbukti gue dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Anjing nih bukan dia nih. Gue udah berapa lama kita nggak ketemu dia? Jun, berapa? 8 bulan. Udah Tahunan. Dalam setahun lu. Jadi lu berubah sejak main sama Ari Untung, gimana? Bukan. Yang lu sama Tengku Wisnu tuh apa? Gimana? Oh, enggak. Itu Dodi. Oh, Dodi, iya. Itu Dodi, aku pengen menjadi dia itu kan. Iya. Tapi lu dapat surga lo. Hah? Dapat surga lo. Emang apa? Kan dia login ke Islam. Di mualaf. Iya kan? Jadi cerita sedikit ya, manajernya Ardito namanya Dodi. Dulu dia kerja di Hard Rock kan, bareng kita. Iya. Facebooknya lagi kebuka. Dia masih Kristen dia. Dia masih Kristen. Saya mau takutik Facebooknya Dodi gitu kan. Gue pasang foto Sahrul Gunawan pakai peci lagi begitu. Bawahnya tulisannya I wanna be like him. Bapaknya langsung nelfon. Kalau ada masalah cerita sama bapak, kamu nggak tahu seberapa berat salib yang bapak pikul. Ada apa Dodi? Kenapa kamu mau pindah Islam? Dodi lagi kerja. Hah? Apaan Pak? Asik gopar ya anjing. Tapi akhirnya sekarang dia jadi Islam yang taat loh Pak. Iya. Gara-gara dia nikah. malah. Iya nikah. Wih, kan gara-gara gue lu Dod. Iya. Kalau enggak gue pasang foto Sahrul Gunawan, lu gak login. Bapaknya soalnya kan Kristen yang taat banget. Bener banget. Iya. Bener banget.
misionaris lah. Gila, nggak tahu seberapa berat salib yang Bapak pikul. Gue merasa bersalah dong kayak wow. Tapi Login doi. Dulu kita di Hard Rock nih. Iya. Dan setelah gue keluar sama Surya Insomnia, yang gantiin adalah Ardito bersama Adit. Yoi. Berat gak tuh? Dari siaran malam ya. Sore. Dari siaran sore Drive and dulu. Jive. Iya. Dulu gue tracks dulu ya kan. Dulu tracks. Terus di hijack sama Dodi. Lo mau nggak siaran malam waktu itu? Siaran jazz-jazzan. Terus ya udah sekali seminggu kan. Siaran itu kayak special show gitu. Iya. Dulu tuh sempat ada Amy Saras. Iya. Lady Who Swing. Dan lu akhirnya tapi segmennya berubah nama ya, toh ya? Iya, jadi Saksi Net. Iya. Jadi Saksi Net. Gue bawain acara jazz-jazzan, history, sejarah tentang permusikan segala macam gitu. Habis itu gue gantiin di pagi, Dodi bilang memaksa gue. Terus habis itu dengan bilang kan enak lo siaran pagi ya kan, kalau ada job di sore lo jadi nggak bentrok. Gitu. Oh ya udah bener deh siaran pagi sendirian gue awalnya, belum ada Adit dulu, masih cari ya ada Sal Priadi main ya kan gitu. Oh beda-beda ada Nino ya? Sal Priadi siapa? Sheryl, Vidi gitu-gitu. Om Leo juga. Om Leo beda-beda tuh. Butros Gali itu sama Kofi Annan sempet tuh ganti-gantian tuh. Gak pernah. Pojan juga pernah. Nyanyi lagu mimpi. Akhirnya tuh yang dipilih Adit. Yang dipilih Adit akhirnya. Setelah dia keluar dari sebuah radio itulah. Tuh masa-masa Goma Surya kan lumayan militan dulu tuh. Iya parah. Sempet kena dulu. Kena gue. Suara malam kok dijadiin pagi gitu. Wah. Ya bukan salah gue, salah PD gue. Melekat tuh ya pendengar lama ya. Bener, cuman jelang 3 bulan 4 bulan. Lu ngadepinnya gimana tuh? Gue sih ya udah kayak gue mencoba untuk hype yang dimana gue kan ya dulu kan gue anak malam banget ya kan. Gitu. Kalau telat siaran tuh gue biasa nginep di gue takut telat siaran, gue nginep di hotel seberang Sarina ya kan. Telepon aja tuh hotelnya, Dari tuh nggak ada, bangunin dong gitu. Gitu. Kalau menghadapi penggemar fanatik Goma Surya tuh gimana dulu? Diemin aja udah. Gue diemin. Terus gue apa ya, punya segmen nyanyi gitu kali ya. Itu yang nolong tuh. Segmen nyanyi. Iya, karena pasti ada lah badai-badai kayak gitu ya. Wah parah. Ya coba kita lihat di kolom komen badai Mas. Tidak ada. Tapi karena memang lu basicnya memang suka siaran. Dari dulu kan lu apa namanya tracks itu Tracks Ambassador kan. Tracks Ambassador. Awalnya kan. SMA. Baru ke tracks, ke Hard Rock. Sekarang bikin siaran di TikTok cuy. Wah itu keren lah. Dari bridgingannya ke lagu itu keren. Enaknya TikTok tuh nggak, lagu masih anak iya kan, dimainin ya. Nggak di band gitu, asal nggak ngerokok gitu. Waktu gua kantor lu kan emang lu pengen kan, tapi lu kalau nggak salah siaran siarannya gue bikin platform sendiri, gue bikin website sendiri dulu. Oh ya? Iya, gue bikin website sendiri, terus bikin streaming service sendiri dulu. Seniat itu gue. Masih kayak TikTok belum ada nih yang kayak gini nih gitu. Terus baru nyadar TikTok aja deh siarannya. Namanya gitu. apa nama siarannya? Yang di TikTok. Wijaya Station. Kok Wijaya 80 tuh nomor kantor lu kan? Bukan. Gue kan di Pangpol, tapi seberangan sama Wijaya. Jadi gue jalan kaki dikit tuh udah Wijaya. Oh, gue soto ya berarti ya. Tapi ke soto. Iya, jadi Wijaya 80 itu Wijaya artinya kan kemenangan kan, victory gitu. Kejayaan 80 tahun 80-an. Jadi menurut gue musik tuh sisi originalitas musik dunia tuh mentok di 80-an. 90-an tuh meniru apa yang udah 80-an dikembangkan. Iya, dikembangkan. Jadi nggak ada lagi yang original setelah 80-an menurut gue. Dan sisanya adalah pengulangan. Iya. Even kayak grunge gitu. Iya. Itu juga ngambil sampel Dave Grohl ngambil sampel dari musik 70-an. Betul. Gitu. Jadi sisi originalitas musik mentok di 80-an. Dan Nirvana tuh kan banyak jiplak lagu-lagu orang kan. Siapa? Nirvana riff-riffnya, ref-refnya gitu segala macam. Iya, banyak Bahkan banget. Dave Grohl juga ketukan-ketukannya tuh banyak meniru band-band
Band-band Seattle. Band-band Seattle sama ini sama Soul Train. Tradik. Iya, kan? iya. Kadang-kadang Soulja. Iya. Tak selalu gitu. Dev Grohl. Oh. Tapi kalau kita karaokean bawaan lagu itu kan Pecah banget. Iya, Soulja mah gila di mana-mana. Pecah. Wijaya 80 siapa itu? Lu? Gue Hesky Joe sama Erikson Jayanto. Namanya anak kompleks semua ya. Reski Joe, Erikson Jayanto. Gak ada Johnny Bewok gitu, gak ada ya. Johnny Bewok. Mereka tuh emang temen lu udah lama atau ketemu di Wijaya aja? Udah lama. Si Erikson tuh bermusik sama gue udah hampir 10 tahun. Oh dulu gabung sama Sony ya? Iya. Sony Ericsson? Bukan. Oh. Maaf ya guys. Gue dulu di Sony tuh. Gue di Sony dulu kan. Berantem lagi sekarang sama Dito sama Sony. Iya emang. Ya gimana? Ya ibaratnya lu punya lagu nih kan, hak cipta. Tunggu. Itu gimana sih lagu lu? Nah, Kan kita tahu, kita pas di Hard Rock pertama kali lu masuk kan lu masih di Sony kan? Masih. Iya. Terus akhirnya lu kemarin ada story nih yang ke-up nih. Iya. Kekecewaan lu terhadap label. Bener. Jadi kesalahannya Sony Music Label sama kan Sony Music Label sama publishing itu kan beda company kan. Iya. Yang dimana label itu nggak bisa owning rights song. Jadi yang Sony Label lakukan adalah nyatuin tuh antara hak cipta gua yang harusnya di Sony Music Publishing itu di Sony Music Label kan nggak boleh. Oh, yang mana harus izin dulu sama lu dong? Iya. Kalau untuk perpindahan itu? Iya. Gitu. Nah sampai sekarang tuh nggak ngomong. bahkan gue belum ada di publisher manapun. Gue tuh ditawarin Sony Music Publishing dan gue bilang gue mau masuk Sony Music Publishing, cuman hak cipta gue tuh masih di Sony Music Label yang dimana tuh nggak boleh gitu. Tunggu deh, gue masih nggak paham ya soal beli putus. Kalaupun beli putus, yang pasti kan bukannya hak intelektual tetap ada di pencipta. Bener. Meskipun udah beli putus. Bener. Kan banyak kan sekarang kayak lagu-lagu dibeli sama perusahaan di China gitu. Itu beli hak cipta. Tencent. Ya, palanya deh. Yeah. Itu beli hak cipta dan song based itu dibeli tapi sama 25 tahun nanti dibalikin dan lu masih tetap dapat royalti dari situ. Oke. Nah, yang permasalahan adalah nggak izinnya itu. Izinnya itu. Udah kelar tapi toh? Belum. Orang komen gue dihapus-hapusin kali. Sama siapa? Sama doi. Sony. Hah, kok bisa dihapusin kan Instagram lu? Enggak, di Instagramnya dia kan banyak yang nyerang tuh. Oh. Gitu. Ya lagu gue dipakai sama personil BTS gitu. Hah? Iya. Awalnya V BTS tuh. Lagu gue yang Here We Go Again itu masuk playlistnya VBTS. Terus gue seneng banget lah, gila overjoyed banget gue. Iya. Terus habis itu ada di salah satu serial TV Korea. Siapa tuh ya? Johun ya. Ada yang tahu nggak? BTS, salah satu personel BTS. Jopi Project. Bukan. Jungkook V. Hah? Jeho, ya. Sintayong. Bukan. Sama sih orang Korea juga memang. Nah dipakai sama dia. Terus habis itu ya udah gue tahu dari fans gue gitu, dan maksudnya secara publishing gue belum ada di mana-mana. Wah, harusnya kalau udah ada di Korea segala macam, apalagi untuk yang sifatnya komersil ya, harusnya lo dapat biaya dong, dapat duit dong ya. Harusnya rumah gue ada di Wijaya. Kalau misalnya secara publishing dan secara royalty benar segala macam gitu ya, lagu gue dipakai di televisi Korea dan didengarkan berjuta-juta masyarakat di seluruh dunia. Kayaknya pencipta lagu sih nggak ada yang miskin, menurut gue. Lu nggak pakai S-Class 2011 lagi nih? 2025 tuh G-Class Brabus. Amin. Amin. Amin ya Allah. Iya. Nah sekarang lu lagi memperjuangkan hak lu. Memperjuangkan hak. Belum sempat ada ketemu nih sama label. Belum sempat gitu. Mereka juga nggak approach gue segala macam. Nah lu nggak nge-approach dia? Gue pengen nge-approach dia, cuman kayak just take time aja. Gitu. Oh karena emang kalau ketemu kan pasti kan ada titik cerah lah. Iya. Kalau ini kan masih bola panas aja nih. Bener. Kayak ngegiring opini-opini aja. Kalau ketemu kan enak toh ya. Iya. Nah kalau misalnya pun ketemu dia akan bawa lawyer segala macam, ya akan ribet gitu. Yang dimana sebenarnya lu pakai Firdaus Oibowo ya tuh. Siapa tahu pas lagi meeting di naik meja. Iya. Jadi belum ketemu.
Terus habis itu juga belum ada komunikasi sama sekali dari mereka. Mudah-mudahan kelar itu ya. Amin. Biar bisa jelas lah. Udah sekarang kesimpulannya lu tim Agnes, tim Dani nih. Gue tidak bisa memihak. Gue cuma bisa bikin lagu. Iya. Gue bikinin lagu judulnya Musikku, yang dimana gue bilang jasamu akan selalu terkenang di hamparan lirih berjuta irama. Tak terbayangkan jika semua seniman di Indonesia itu ikut berjuang. Jadi ucapan maaf gue sampaikan gitu. Widih, berat. Iya, karena zamannya Bung Karno tuh semua musisi tuh jadi pahlawan. Zamannya Bung Karno? Iya, zamannya Bung Karno tuh musisi dianggap pahlawan. Karena Oh enggak, Kus Plus sempat ditangkap tuh. iya, karena dia menyanyikan lagu Inggris, iya, luar negeri. Nggak menyanyikan sih, dia ngebawa unsur rock and roll. Yang dimana Bung Karno tuh nggak suka banget sama musik ngak-ngekok pada saat itu. Ngak-ngekok itu bule jatuhnya. Oh. Gitu. Indonesia memang anti nekolim. Sukanya breakbeat ya dia. Bukan. Bung Karno itu bikin genre sendiri namanya lenso. Lenso. Oh baru tahu gue. Apa itu lenso tuh? Lenso itu iramanya kayak caca-caca, kayak tak dung plak. Oh kayak lagu-lagu Bing Slamet. Iya. Oh. Makanya Bing Slamet tuh dia menyanyikan genjer-genjer, dia menyanyikan pohon beringin juga gitu. Ya anyway. Tapi jadi kayak yang gue lihat lu dari tahun 50-an, 60-an ke 70-an itu musik tuh dimatiin, Bay. Enggak ada benar-benar dimatiin, dikat. Soalnya ada sempat ini kan, apa namanya budaya luar itu nggak boleh masuk kan? Nggak boleh. Ada orang yang menyanyikan lagu Barat itu diintervensi sama pemerintah. Bener, ada apa namanya razia Beatles. Iya betul. Ada Makanya razia Gus Plus Beatles. abis kalau nggak salah nih ya. Correct me if I'm wrong. Cie, Cimiu. Iya, Cimiu. Abis di penjara tuh dia langsung bikin bukan lautan hanya kolam susu. Iya, untuk menghormati. Iya. Gitu. Dan pas pada saat ditangkap Gus Plus itu membawakan rock and roll, katanya konspirasinya itu nggak ditangkap, itu diajari tentang nasionalisme. Oh ya? Anjir. Gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Soekarno Soeharto Siapa? lu. Gua. Gua tuh presiden gue cinta sih. Republik dong. Republik cinta. Gue Republik Cinta Manajemen sih. Jadi nggak ada, kalau gue nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bung Karno pada saat itu nggak suka banget sama musik luar karena dia pengen ngejadiin musik Indonesia itu kayak Korea zaman sekarang. Oh, harusnya Soekarno ya? Iya. Kalau misalnya kita bisa jadi Korea Selatan berikutnya nih. Bukan. I-pop. Iya benar. Jadi I-pop. Jadi I-pop. Iya. Bung Karno tuh pengennya Indonesia waktu itu kan bossa nova lagi naik banget kan. Iya. Enak aja bossa nova doang. Gue juga bisa. Orang penduduk gue banyak, musisi gue keren-keren. Iya. Gue bikinin lah tuh studio Lokananta. Oh, yang di Solo. Yang di Solo. Iya. Gitu. Nah akhirnya nggak boleh lah musik Indonesia emang agak ekstrim rasanya. Musik luar masuk Indonesia, razia Beatles, nggak boleh dengerin lagu luar, nggak boleh bawain rock and roll, harus lenso karena menurut Bung Karno Indonesia tuh bisa jadi kayak Korea zaman sekarang. Oh, nah, menurut lu korupsi timah gimana tuh? Ini PWK lu tau nggak apa? Politik warung kopi. Tapi gila ya. Maksudnya kalau kita tuh banyak banget belajar hal-hal yang memang ternyata bukan ini ya gitu. Iya. Kita diajarin di sekolah tuh kok kalau kita kaji lagi kayaknya bukan ini deh dulu yang gue diajarin dulu gitu kan. Kayak bambu runcing, Indonesia merdeka karena bambu runcing, bukan. Karena gitu. bukan, karena memang ada jeda aja. Ada jeda aja gitu. Lu SD di mana sih? Gue SD di Al Azhar. Wah, old money. Old money. Lu dulu pernah cita-cita di Super Bemo ya? Iya. Gua gara-gara apaan cuy? Karena gue ngelihat salah satu episode Cidul, ada anak kecil SD, gue pengen banget nyetir waktu itu. Ada anak kecil SD, gue lupa karakternya siapa itu. Itu bawa bemo, dan bemo kan bawaannya kayak mobil gitu kan. Ya, gue pengen banget tuh nyetir. Oh, gara-gara lihat Sidul. Iya. Sidul sekarang jadi wakil gubernur. Iya, bener. Kemarin foto sama Pramono Anung. Iya. Asik. Coba deh, Adito Pramono dan Pramono Anung, ya gak?
Ini banyak cerita soal dia dan Bapak Pramono Anung. Banyak Sempat banget. ada masalah yang timbul di sebuah kota. Iya. Katanya lu ngaku-ngaku ponakannya Pramono Anung. Iya. Iya, di klub katanya gitu. Bener. Iya, itu bener tuh. Jadi- Bercanda kan Om Leo kan? Bercanda. Jadi Om Leo, kayak si Om Leo yang ngomong gitu kan. Ini anak ponakannya Pramono Anung jadi nih gitu. kayak kamu tahu Pramono? Nggak tahu. Kamu tahu Ardito? Nggak tahu. Pramono tahu? Tahu. Nah ini ya bercanda-bercanda gitu. Iya, akhirnya diseriusin. Diseriusin. Terus habis itu pada saat itu ya gue juga ya ada masa-masa gue norak lah ya. Iya. Gue di klub itu tuh cowok-cowoknya isinya yang dalam tanda kutip ngebuat mantan gue yang ada di kota itu bandel. Oke. Yang masukin ngejerumusin mantan gue ke pergaulan-pergaulan gak bener gitu. Dan gue tahu itu Lu tahu orangnya valid tuh. valid. Dan orangnya ada. Ada, terus gue kan kayak datang, gue request lagu, terus dia yang kayak segala macam. Terus kedua, nggak, ada Om Leo kita mau senang-senang nih, kita karaokean aja yuk gitu. Gue kasih free karaoke Ardito sama Om Leo segala macam. Nggak mau, terus habis itu Oh, lu minta izin ke DJ. Gue pengen main dong. Gue mau Om Leo. gue request lagu. Oh, request lagu. Kalau main kan agak ini kan nggak Iya, etis iya, kan. iya. Gue request lagu dong gitu. Gini segala macam. Nggak mau gitu. Terus ya Emang udah. lu request apaan? Himne guru ya? Ya cocok lah tuh. Bukan Panca Pondawa. Demi kau dan Sibuan. Terus akhirnya Iya, akhirnya. dia nggak mau requestan lu. Dan kayak karena gue pun ada beef sama orang ini gitu, beberapa orang ini. Jadilah nih, personal. Gue tahu nih, lu nih oknum-oknum yang ngebuat Itu mantan melempar gua. gelas tuh bener tuh. Iya, Anjing. kesel banget gue Pak. Karena pas mantan gue sebelum pergi ke Malang, dia tuh anak baik-baik banget gitu. Pas ke Malang Begitu. begitu. Ya tapi itu udah lewat ya. Udah lewat Lu juga lah. udah minta maaf. Gua udah minta udah maaf. ketemu udah ngobrol sama yang punya klub kalau nggak salah ya. Udah ngobrol. Iya. Terus sama DJ-nya juga udah ngobrol. Dan gue sekarang juga udah gak sama mantan gue yang toxic, itu? yang toxic banget. Emang toksik tuh? Toxic men. Toxic. Dua-duanya punya BPD soalnya. Definisi toksik tuh gimana sih menurut lu? Definisi toxic itu based on kepercayaan aja sih. Gue tuh kan pernah meranin karakter namanya Kale kan. Iya, di film sama Aureli ya. Iya. Story of Kale sama NKCTHI. Iya, yang ciuman tuh ya. Iya. Sama Aureli ya. Nggak ada di skrip tuh. Gak di skrip. Improve tuh. Nggak improve juga. Diminta aja, lu mau nggak ciuman? Berapa kali take? Sekali. Cuma Sekali lama aja ciuman. Itu kalau misalnya ada the longest kiss scene. Itu. Pakai lidah gak? Nonton aja masih ada tuh di nipik. Masih ada nipik. Lama banget, Bay. Serius lu? Lama banget. Kayak ada berapa menit gitu? 3 menit apa 5 menit kan? The longest Tai kissing. banget, bisa aja lu. Langsung gitu aja babet gitu. Iya kayak lihat-lihatan ciuman Spiderman tau lo. Yang dibalik. Iya. Iya benar gitu ciuman Spiderman. Dibalik gitu. Kembali gitu. Gue udah minta izin sama mantan bini gue dulu. Oh. Boleh. Gitu. Ngebolehinnya gimana deh? Iya udah gitu. Tapi pas gue pulang sih dapat punggung. Dipunggungin. Iya, dipunggungin tidurnya. Tapi balik lagi soal yang Pramono Anung ya. Itu kemarin tuh tim ses. Atau gimana sih Tok? Enggak, jadi ada salah satu sahabat gue. Tunggu deh, sorry gue potong. Iya. Anaknya Pramono Anung kan kalau nggak salah namanya Ardito Pramono juga ya? Dito Pramono. Dito Pramono? Iya. Oh, temen SMA-nya Ojan ya? Teman SMA-nya Ojan, iya. Oh. Terus saudara gue juga sahabatnya Dito. Oke, Saudara jadi dekat gue, diundang lah ponakan lu. gue. Iya, diundang lah kayak, Dit, ayo dong, bantu dong gitu. Apa namanya, bantu ngasih penuturan secara apa ya, seniman dan musisi ke Om Pram Oke. gitu. Dibayar Tok? Apa? Dibayar? Enggak. Serius lu? Enggak dibayar gue. Oh iya? Enggak dibayar. Gue cuman Minta jabatan? kagak. Gue bener-bener kayak gue ke rumahnya Om Pram. Gue bener-bener gue dibayarnya dengan ketulusan hati dan kebaikan hati Om Pram aja sih, karena orangnya baik banget orangnya. Oh iya? Dan gue kayak pas gue pertama kali ngomong soal masalah itu, Om Pram ngeliat gue
serius tatapannya. Tapi gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahpahaman segala macam. Oh yang di Malang itu maksudnya kejadian Iya, Malang iya, itu. Dia tahu kabar itu. Ya pasti tahu lah Pak. Oh. Pasti tahu lah. Dan akhirnya gue diajak ke rumahnya Om Pram dan orangnya baik banget. Lu pikir bakal dimarahin nih? Gue pikir bakalan diparahin. Lu pakai nama-nama gua lu. Iya. Pakai nama dulu kek. Dan orangnya baik banget, orangnya sincere banget. Gue diajak ke dapur rumahnya. Terus habis itu gue dibikinin teh manis. Sama dia? Iya. Orangnya baik banget. Terus apa namanya? Dimasakin rendang, ribet. Ribet. Enggak, ya gitu. Jadi kayak, gue respect banget dan gue ngerasa walaupun gue gak kenal Dito gitu ya, gue ngerasa Om Pram tuh kayak bokapnya sahabat gue gitu rasanya. Lo tau gak sih kalau main ke rumahnya? Iya. Ini kayak sosok ayah ada di dia nih. Iya, gitu. Terlebih lagi mungkin Deddy Isu kali itu ya? Siapa gue? Iya. Ya itu yang tadi gue ceritain. Gue gak pernah mendapatkan kasih sayang. Makanya gue selalu mencari sosok. Iya. Patternnya gitu. Gue selalu mencari sosok. Gue mencari sosok di Angga Sasongko waktu itu. Iya. Director film pertama gue. Iya. Di Om Leo juga. Di Om Leo. Terus gue mencari sosok ayah di partner gue. Iya. Yoki. Dan gue selalu mencari sosok gitu. Gak ada yang bisa gue pegang gitu. Oke. Gitu sih. Dan akhirnya dari semrawutnya hidup lu yang dulu-dulu tuh kan banyak banget ya. Itu kan based on apa yang lu alami di masa kecil kan. Bener. Iya. Iya, verbally abusive sama physically abusive. Oh, lu pernah dipukul? Iya lah. Dulu pas kecil sama nyokap gue, sama bokap gue juga. Sama keluarga gue, sama kakak gue, sama adek gue. Anjing. Yoi. Kroyok gitu. Keroyokin. Gara-gara gue dituduh nyolong handphone. Padahal yang nyolong handphone supir gue. Anjing, lu dipukulin rame-rame? Iya. Dipukulin rame-rame. Habis mandi gak pakai baju terus gue dipukulin. Fuck. Gitu, jadi kayak gue selalu mencari sosok. Gue gak pernah tahu I never know what love is. Gitu. Gitu. Makanya yang lo tanya toxic itu kayak apa? Toxic adalah orang yang punya trauma di masa lalu dan dia mencari orang untuk bisa menggantikan sosok itu. Iya. Yang dimana gak akan pernah bisa. Iya. Harus berdamai dulu sama diri lo sendiri gitu. Yang sampai sekarang gue dan itu sulit. Sampai sekarang gue masih belajar, Pak. Iya. On the way sini tuh gue masih mencerna gitu apa yang terjadi kemarin gitu. Mantan bini gue nge-packing barang-barangnya. Terus habis itu gue nangis di salah satu restoran Jepang. Nangis sobbing parah. Dan as a public figure, you know it. Lo you cannot say no to a foto atau video. Kalau ada orang minta foto. Iya. Gue lagi nangis, lagi hancur-hancuran. Dimintain foto tuh? Datang minta foto dan gue suruh bikin video TikTok. Waduh, begini. Terus habis itu gimana? Ya gimana? Mau gimana lagi? Lu kalau ada di posisi itu lu gimana? Kalau gue sih ya nggak tahu ya. Sulit juga sih nolak ya. Iya kan, karena kayak kita kan diajarin membagi kebahagiaan itu bukan secara materi aja. Kalau lu dikasih berkat sama Tuhan, lu jadi famous. Ya lu mau sedih, mau lu gimana, lu harus happy di depan orang ini karena beberapa second yang orang ini dapetin dari lo itu mungkin long lasting sampai dia meninggal. Meaningful dia akan buat dia. Parah. Iya. Dan lu gak mau kehilangan momen itu. Gue gak mau. Iyalah. Dan akhirnya lu begini-gini. Lagi nangis. Abis nangis sembab gini-gini. Ada videonya mulai. Terus ada gini-gini. Ya bang, ulang bang. Lupa ke rekord. Ada videonya deh. Coba lihat lu yang gini-gini, gue perasaan lu udah gini-gini. Terus gue suka gini. Ya pantas lu mau sih. Kagak. Dia sama lakinya, dia sama suaminya. Dia sama suaminya. Suaminya tuh ngobrol kayak, kita ketemu lagi kedua kalinya gitu di restoran ini. Dia filternya banyak banget itu tuh. Parah. Bisa jadi. Gue jadi gak kelihatan sedih. Jadi ketololan tuh masa lalu tuh ya jadi cerita kita tuh pernah ya. Iya. Kita tuh pernah di masa hidup kita pernah muda, kita pernah apa ibaratnya young and restless. Yoi.
Iya Kita kan? nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bener. Kita nggak tahu yang mana yang tolol, mana yang enggak. Bener. Gitu kan ya. Udah Bener. lakuin aja. Benar. Iya, sampai akhirnya itu menjadi bumerang buat kita. Benar. Termasuk sosmed. Benar Ya enggak? banget. Ya kita berdua pernah menjadi hujatan sosmed. Wah, luar biasa kan? Iya. Itu yang membuat kita reunite Iya. ya. Asli Itu gua. membuat gue reunite. Gila, gue bilang ke ini ya, ke waktu yang tour itu kan pasti ada media-media yang nanya kan, kenapa ngajak Ardhito? Ya karena sesama korban cancel culture harus saling mendukung. Makanya kita bikin sesuatu di sini. Asli. Tapi gue bangga banget sih Pai sama lu, yang dimana kayak dulu lo kita dihujatnya luar biasa gitu, lu dihujatnya luar biasa juga, tapi lu masih bisa di sini, lu masih bisa ngebahagiain orang lain. Karena menurut gue apapun talent yang kita punya, mau nyanyi kek, mau hosting kek, mau lu bisa painting segala macam, ternyata yang kita punya cuman kebaikan doang, Jack. Ya. Dan lu orang baik, Pai. Tugas kita adalah ketika kita dijatuhkan harus berdiri lagi. Betul. Itu tugas utama. Betul. Karena sampai kapanpun banyak orang yang akan menjatuhkan kita dalam cara apapun ya. Dan tugas kita harus berdiri lagi udah. Bener. Itu udah core utama kita dalam hidup lah. Bener. Setuju gue. Karena bagaimanapun ya apa yang kita lakukan kan bukan buat diri kita doang. Bener. Buat orang-orang yang gabung sama kita. Bener. Yang kerja sama kita. Iya, kayak lu, Pai, kalau nggak ada lo, Wancoy nggak bakalan bisa bikin band kayak gitu. Iya kan? Wajah udah jadi selebgram cuy. Iya. Maksud gue kayak gila itu kayak, dan lo melakukan itu tanpa rasa pamrih gitu. Dan itu kebaikan banget buat lo. Iya. Gitu. Gue sih emang pengen bikin apa ya, medium ya. Gue suka dengan bikin medium yang mana tuh isinya teman-teman gue yang memang pengen bareng gitu, bikin medium apapun, termasuk kita dulu bikin liquid. Iya, gue sama Wancoy Mariko bikin Green Boys karena ya gue pengen bikin medium buat teman-teman gue. Bener. Dan ketika ada efeknya bagus, ya itu bonus lah. Yang penting gue pengen senang-senang bareng di situ. Ya itu ketulusan hati kan, ketulusan hati dan kebaikan yang gak lo sadari sebenarnya itu impactful buat banyak orang, Pai. Iya, dan sama kayak lu juga, lu dihujat, ada di spill di Twitter apa ABCD segala macem, video yang lu apa tuh yang masturbasi. Tai banget sih itu orang. Berdikari. Iya. Berdiri di kaki sendiri. Tai banget sih. Itu cewek sih. Cewek itu. By the way tuh si cewek itu meres lu nggak minta apa gitu? Minta duit. Iya, jadi Kalau nggak video lu gue sebar gitu. iya. Dia minta 400 juta zaman gue siaran di Trax. Sore-sore mana punya duit gue. Dan kebaikan hati dan ketulusan cintanya mantan istri gue waktu itu bilang ya udahlah diemin aja. Diemin aja. Yang dimana dia tahu konsekuensinya itu akan membuat keluarganya malu. Itu akan membuat keluarganya ya malu lah punya nantu kayak gitu. Kayak gue. Dan dia tetap stay malu dulu tuh. Iya. Ya, Gila. Oke deh. Pantesan lo ini patah hati yang lumayan susah dihilangin tuh kali itu. Kayaknya gak akan hilang deh, Pai. Dan kayaknya gue akan sendiri terus deh. Jangan gitu dong. Beneran. Karena kayak cinta gue habis di Jen. Cinta gue habis di mantan istri gue. Jadi mau gimana caranya gue mencintai orang lain tidak akan seperti gue menyadari kalau gue harusnya mencintai dia lagi gitu. Iya, cuma mungkin yang harus lu sadar tuh banyak banget orang yang sayang sama lu. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu yang harus lu sadari dulu. Orang sayang sama gua dan gua harus take and give lah ke dia juga. Jadi bukan cuma rutinitas doang sebenarnya. Emang sulit sih kayak gitu, cuy. Iya. Move on tuh emang tai sih. Move on sih gokil. Iya. Mau berapa kali juga gak bakal lupa tuh ya Mbak Dita. Asli. Tapi untungnya gue diberkahi sama satu anak perempuan yang cantik sekali bernama Asmara gitu. Yang akhirnya ya gue gak boleh kayak orang tua gue. Gue harus kasih cinta dan kasih sayang gue yang tulus untuk anak gue ini gitu. Lu gak mau terulang apa yang dilakukan yang dialami sama lu. Kejadian juga sama anak lu gitu. Akhirnya lu belajar lah di situ. Jadi walaupun tidak bersama, tapi gue menaruh sepenuh hati cinta dan kasih sayang gue ke anak gue. Tepuk tangan buat Tito dong. Mudah-mudahan dapet
Dapat yang baru tok, gue doain Amin. tok. Iya, Amin. yang bisa mengisi semuanya. Amin. Diri lu yang ya saling mengisi lah ya. Ya. Nah, sekarang tuh kita punya namanya STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Jadi banyak yang nanya ke Ardhito Pramono dari Tebri 29. Bagaimana rasanya kehidupan setelah menduda, Kak? Ngerasa kesepian nggak? Baru kita omongin ini. Baru kita omongin nih. Iya, sepi sekali. Sepi sekali. Rasanya menduda berat ya. Iya. Karena misalnya lu mau deketin cewek nih gitu, deketin orang gitu. Lu harus disclaimer dulu. Gue tuh duda punya anak 1 loh. Oke. Gitu. Dan kayak 95% dari perempuan nggak mau. Masa tuh? Iya, Bukannya duda itu sesuatu yang seksi ya kata orang-orang ya? Iya, ada yang bilang gitu kan. Cuman kayak untuk mengisinya susah aja. Lu mau tante-tante aja tuh enak. Tante dan duda gitu. Nah, iya. Pertama disclaimer dulu kalau dekat sama cewek. Gue duda. Gue punya anak 1. Kalau gue disclaimer zaman sekarang ya, gue disclaimer 1. Lu straight. Itu penting banget sih tuh. Itu penting sih. Itu penting banget tuh. Karena ketika udah kita nice try, kita mau ngajak jalan segala macam, ternyata nggak straight kan? Ya temenan aja harusnya. Temenan aja harusnya. Iya. Bener. Harusnya itu di. Karena sakitnya gila. Iya, itu dikelirin di awal. Bener. Iya. Tapi, momen apa tuh? Momen apa lu sadar bahwa mantan bini lu tuh ternyata memang bener-bener sayang sama lu, bukan palsu? Baru tadi malam. Baru nih. Tadi malam. Anjir. Baru tadi malam. Terus dia nge-packing baju segala macem. Terus gue punya second account yang nggak pernah gue buka. Terus habis itu gue ngeliat archive story-nya. Gue ngeliat senyumannya dia itu beda banget sama senyuman dia sekarang. Jadi pada saat itu gue menyadari bahwa dia ngasih semua kehidupannya untuk gue. Tapi karena gue nggak tahu cinta itu apa, gue nggak ngeliat itu sebagai suatu hal yang sangat spesial. Yang dimana dia menaruh hidupnya ke gue, gitu. Dan penyesalan itu ada ya tadi malam, kayak anjrot. Dan gue cabut ke restoran Jepang, nangis, suruh bikin video TikTok. Anjir merinding. Baru semalam tuh ya. Baru semalam, Bay. Kita gak usah syuting itu, cabutnya tuh. udah lama baru bilang syuting. Oke, berikutnya tuh. RMH 26. Bang, pernah gak waktu manggung tiba-tiba kebelet pengen berak? Pernah. Udah keluar malah kayak gini. Terus gini. Udah keluar masuk gitu ya. Terus gini. Kok enak ya? Itu video-video yang saya mau kasih di tangga darurat lantai 8 tuh, Pak, yang sakit tuh. Video grup memang tai sih. Video grup memang tai sih. Di mana tuh bikin merek tuh? Di mana ya waktu itu, di Jogja gitu. Terus lagi tengah manggung, wih anjing kenapa nih gitu? Oh ya? Akhirnya gimana? Anjing kan susah tuh nahan apa ngedet di bawah sambil nyanyi begitu kan susah tuh. Akhirnya gimana? agak gue giniin aja sih. Kan naik dikit. Oh jadi ada momen lu gini dikit gitu? Iya. Ngangkat dikit? Ngangkat dikit ada. Gitu. Manggung kentut sering. Oke. Pernah kegep gak sama penonton? Enggak pernah. Nggak pernah. Tapi untung nggak berak di celana ya? Nggak berak di celana. Jangan sampai Jangan deh. Jangan banget ya pasti. Oke, berikutnya Kevin .chrs, gimana sih bisnis proposal? Bagaimana memulihkan diri dari hujatan netizen? Film lu yang kemarin. Iya, film itu. Sama siapa? Ariel sama Ariel Tatum, Abizar, iya. Itu Gitu. yang ini kan ya yang film Korea yang adaptasi Korea kan? Bagaimana bisnis proposal? Gue sih sebenarnya ngambil film ini karena gue inget waktu itu, Pak, zaman kita photoshoot, inget gak lo? Lu kayak gini aja tuh, lu embracing your inner opa, lo gitu. Iya. Terus karena emang market lu tuh emang di situ, karena lagu lu juga sering dipakai di Korea kan. Lu bilang gitu. Gue inget banget, Pak. Gue ngambil film itu tuh karena itu.
Karena gue bilang, oh iya bener juga ya, Gofar waktu itu pernah bilang itu. Oh yang bener lu. Iya. Terus habis itu gue bilang, ya udah deh, gue pengen embracing my inner opa by creating karakter yang itu, yang adaptasi. Ya gue create di Indonesia kan, tapi secara gerak-gerik segala macam ya gue samain gitu. Ya cuek segala macam gitu, yang lebih gini gitu. Akhirnya Terus lu ngambil film itu. gue ambil film itu. Kita pernah bikin kaos, Iya. kita jadi opa-opa Korea ya. Iya, dan laku banget sampai sekarang masih ada yang pakai. Masih ada yang pakai. Dito jadi opa-opa Korsel, gue korut. Gue mau Dito dibedakin bagus, gue dibedakin muka gue abu-abu. Gue bilang iya bener nih, udah emang gimana muka sih man. Iya sulit gue di K-pop-K-popin mah. Oh dari situ lu ngambil itu akhirnya inner opa lu keluar lah di situ. Inner opa gue keluar tuh. Tapi hujatan akhirnya gimana tuh? Di bawah santai aja. Di bawah santai. Kalau gue, alhamdulillah hujatan yang ke gue Nggak ada. hampir nggak ada gitu. Oke. Karena emang gue kan sama musisi Korea berteman banget, sama 10 cm gue berteman banget, sama Win gue berteman banget, dan gue sama budaya Korea emang ya berteman banget. Lagu gue dipakai di Korea sering banget. Orang Lutesha Ute kan ke Korea tuh syuting. Dia ngirim video, gokil, bangga orang Indonesia. Lagunya Ardito diputar di toko souvenir di Korea. Oh iya? Iya. Dia ngirim WhatsApp gue gitu. Lalu kenal sama musisi-musisi Korea gimana tuh? Mereka yang tahu lagu gue duluan. Nge-reach lu? Lewat DM Instagram? Iya, DM Instagram. Oh iya? 10 cm tuh waktu itu ke kantor. Oh iya? Iya. Nge-DM gimana? P banyak. Enggak. Oh iya bang. DM-nya cuman kayak I really appreciate your music, karena emang budaya Korea ternyata suka banget sama bossa nova. Iya, bossa nova sama jazz gitu. Makanya Moka dulu manggung ke Korea. Oke. Gitu. Gila. Berikutnya Fadila Rizky. Lebih senang ngejalanin jadi vokalis atau aktor tuh? Vokaler. Wah, vokaler dong. Musik lah tuh ya. Musik gue. Iya. Musik gue. Karena aktor tuh susah untuk masuk ke karakter dan ngeluar diri dari karakter itu susah. Iya. Buat gue gitu. Lu film udah apa sih tuh? Bisa proposal, terus NKCTHI. SOFKL, NKCTHI. NKC apa? Nanti kita cerita tentang hatinya. Iya. Terus Saur Sepuh ya dulu ya? Bukan. Dirnatan gitu. 13 Bam di Jakarta. Oh iya, wah itu pecah sih. 13 Bam. Acting lu tuh bagus di situ. Iya sih. Jadi pegawai kripto. Founder? Iya, co-founder. Co-founder kripto. Wah itu pecah sih tuh. Iya, itu ledakan beneran. Itu acting lu. Gue beneran nonton di bioskop tuh. Oh iya. Iya. Asik. Set, sampai pas bagian lu gue pause kan. Set. Enggak bisa dong. Ini keren. Nggak bisa dong. Gue ulang-ulang lagi bagian lu tuh. Bagus tuh. Lo soalnya di rumah punya bioskop sendiri kan? Iya, kayak Bill Murray gitu kan, ada teater sendiri gitu kan, rumah lo kan. Mau ngejilat tapi salah. Berikutnya. Nah, kita ngomongin lagu. Lo kan memilih sebagai musisi top dibandingkan aktor. Iya. Nah, lagu baru lu nih toh. Apa itu? Ada yang baru gak? Ada. Tadi yang serahkan saja pada yang kuasa itu. Itu kan religi ya. Religi. Di Ramadan keluar tuh. Serahkan saja pada yang kuasa, cobaan menerpa gitu. Terus kalau lagu baru gue sebenarnya gue akan rilis. Lu gak pengen liat handphone? Gak hafal juga? Kagak. Gue pengen kasih denger aja dikit. Oh iya. Sneak peek. Oh gue gak hafal juga ya. Jadi kan musisi penulis lagu kan lagi pada panas lah. Iya. Terbagi dua kubu nih. Iya gitu. Gue nengahinnya pakai lagu ini Pak. Coba. Perdamaian. Bukan. Gue gak pengen denger di sini.
gitu, tak terbayangkan. Ucapan Judul apa? judulnya Musikku. Musikku. Jadi ya itulah tak terbayangkan jika semua seniman kembali berjuang gitu. Iya. Bersatu untuk Bersatu. negara Udah Indonesia. jangan inilah ya, jangan Iya. ribut-ribut lagi. Biar kita jadi satu gitu. Iya. Biar musisi tuh jadi PNS kayak Korea. Iya di ada gaji, uang pensiun. Iya. Main Zuma. Ya, kalau itu serah sih main Zuma, FIFA bebas ya. Iya, bebas. Kan tergantung gamenya, Mobile Legend bebas aja. Iya. Nah, kita tuh terakhir di segmen terakhir tuh ada namanya segmen CT, cerita terakhir. Lu ada nggak satu pertanyaan yang pengen banget ditanyain sama orang-orang tapi belum pernah selama ini? Gue pengen ditanyain ini loh, Far. Apa ya? Yang gue nggak tahu deh. Yang gue tahu soalnya yang begitu-begitu. Gue tuh apa ya? Pacar siapa sekarang? Hah? Enggak, pacar Bukan, siapa? bukan. Lu deket sama siapa? Nggak ada. Beneran. Coba liat DM lu. Nggak ada. Gak ada tuh. Nggak ada pacar, nggak ada yang deket gue. Yang sesekali. Kagak ada beneran. Masa sih? Beneran. Beneran. Oh iya? Iya. Wih, gokil. Apa deh pertanyaannya? Apa nih pengen ditanyain ke lu? Lagu kan udah. Lagu udah. Dari mungkin dari semua gue malah pengen bertanya sih ke penonton. Nah, boleh. Kebalik ya jadinya. Gak apa. Oke, pertanyaannya gini deh. Lo ngerasa hidup lo itu untuk diri lo sendiri atau untuk kemaslahatan orang banyak? Anjing berat sih. Karena kan banyak tuh kayak maksudnya orang-orang kaya tajir yang emang lo tau lah banyak koruptor yang emang dia ya emang buat dirinya aja gitu. Iya. Yang memperkaya dirinya. Memperkaya dirinya. Cuman kalau misalnya lo memilih hidup lo untuk jadi orang yang oke, nggak apa-apa deh, kita rata, kita sejahtera, hidup kita sejahtera. Mapan itu kan bukan berarti kaya. Betul. Mapan tuh kan ya lu Mapan bisa cukup buat diri sendiri dan bisa cukup buat orang lain. betul. Ya. Nah gitu. Lo mau jadi orang itu atau lo mau jadi orang yang hanya mikirin diri sendiri kayak koruptor itu. Kita tanya Bung Toel, oke? Adito Pramono. Terima kasih Tok. Thank you udah main di warung kopi gua. Thank you. Siap, pasti dong. Kita ntar main-main lagi ya. Sukses buat Adito Pramono dan karya-karyanya. Jadi buat teman-teman terima kasih udah nongkrong bareng gua nih, ya ga. Dan buat teman-teman kalau misalnya pengen, next siapa ya diundang ya, bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye.